Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Praktikum Statistika acara 2, yaitu acara Statistika Deskriptif Lanjutan. Pada siang hari ini kita akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, cara membuat grafik pada Microsoft Excel yang terdiri dari grafik batang, garis, dan lingkaran. Yang kedua yaitu cara menghitung rata-rata harmonik atau harmonic mean. Dan yang ketiga yaitu cara menghitung rata-rata geometrik atau geometric mean. Yang keempat yaitu cara menghitung rata-rata tertimbangan atau terbobot. Dan yang terakhir yaitu cara membuat grafik kemiringan. Yang pertama yaitu cara membuat grafik batang, garis, dan lingkaran pada Microsoft Excel. Sebenarnya apa sih tujuan kita mengetahui cara membuat grafik batang, garis, dan lingkaran? Nah, grafik batang, garis, dan lingkaran ini dibuat untuk memudahkan kita, para pembaca, itu untuk memahami sebuah data. Dibandingkan dengan data disajikan berupa tabel, itu akan lebih sulit untuk kita pahami. Nah, caranya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita memasukkan data yang hanya terdiri dari kelas interval dan frekuensi saja. Contohnya, nah kita cara menulis di Microsoft Excel itu seperti biasa, kita menulis dengan intervalnya, kemudian kita masukkan datanya, misal ini 20 sampai 26 sampai akhir, kemudian juga frekuensinya misal 4 sampai akhir. Nah, langkah yang kedua yaitu kita memblok semua data yang telah kita masukkan. Jadi ini diblok dari interval sampai bawah. Kemudian kita mengklik menu insert yang ada pada Microsoft Excel. Nah, di situ sudah tersedia. Jika kalian ingin membuat grafik batang, kalian tinggal mengklik ini. Kemudian kalau grafik garis ada di bawahnya, kemudian juga grafik lingkaran ada di bawahnya. Jadi kita itu dengan cara mengklik insert itu kita bisa membuat semuanya. Dalam artian sudah kita blok ya, kita blok data yang sudah kita punya. Nah, berikut merupakan contoh dari grafik batang. Jadi grafik batang ini berbentuk seperti blok-blok seperti itu. Kemudian ini ada grafik garis. Oh ya, jangan lupa kalau setiap kalian membuat grafik, tolong dicantumkan namanya di atas. Jadi dikasih judul, grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Kemudian ini contoh dari grafik lingkaran. Nah, bedanya grafik lingkaran dengan grafik batang dan grafik garis, apabila kita membuat manual, tidak menggunakan Microsoft Excel ini, kita harus mencari persenannya terlebih dahulu. Misal, ini frekuensinya ada 4. Jadi, untuk mencari persenannya, kita itu dari frekuensi ini dibagi dengan jumlah data yang kita punya. Di sini ada 30 data. Kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya ini kurang lebih 13,33% sesuai dengan yang ada di Microsoft Excel. Jadi, cara membuat grafik lingkaran secara manual itu dengan cara mencari persenannya terlebih dahulu untuk membagi lingkaran yang kita buat. Kemudian kalau misal kita membuat di Microsoft Excel, bisa persenan itu ditampilkan, bisa juga tidak. Dengan cara mengklik ini grafiknya, kemudian kalian pilih menu desain, dan di situ sudah tertera banyak, bisa ditampilkan persenannya ataupun tidak. Nah, pokok bahasan kita yang kedua yaitu rata-rata harmonik. Perlu kalian tahu, rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, dan juga rata-rata tertimbangan atau terbobot itu merupakan jenis-jenis dari rata-rata yang sering kalian cari. Nah, biasanya rata-rata harmonik ini digunakan untuk data yang memiliki data pencilan. Nah, data pencilan itu merupakan data yang ukurannya atau besarannya itu lebih jauh daripada data-data yang biasanya. Misal dalam penelitian kalian itu
datanya itu berjumlah 20, 21, 22. Nah, ini terdapat data yang menyimpang. Misal lebih jauh, misal 30 gitu. Jadi, rata-rata harmonik ini lebih detail atau lebih valid dalam mencari rata-rata dalam data yang memiliki data pencilan. Nah, rumus yang digunakan dalam mencari rata-rata harmonik yaitu harmonic mean, yaitu sama dengan N per sigma F dibagi dengan XI. Jadi N di sini yaitu jumlah data, F itu frekuensi, dan XI ini adalah nilai tengah. Jadi langkah pertama kalian dalam mengerjakan rata-rata harmonik ini, kalian tentukan dahulu frekuensi, nilai dari frekuensi dibagi dengan XI. Jadi kalian buat tabel di sini yang terdiri dari interval XI atau nilai tengah, frekuensi, dan juga F per XI. Jadi kita hitung dulu. Misal ini saya sudah punya data, jadi tinggal diisi saja. Nah, setelah kita sudah mencari data F per XI dari semua interval, jadi kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, baru kita masukkan ke rumus. Jadi ini N, jumlah datanya ada 30 data. Kemudian ini jumlah, jadi kita itu menghitung terlebih dahulu frekuensi dibagi nilai tengahnya, kemudian baru dijumlah. Nah, soalnya di sini itu jumlah dari frekuensi dibagi dengan nilai tengah. Jumlahnya berapa? 0,82. Hasilnya yaitu jumlah dari perhitungan rata-rata harmonik ini biasanya mendekati ke rata-rata sebenarnya. Nah, rata-rata sebenarnya dari data ini tersebut itu 40. Jadi 36,59 itu masih mendekati dengan rata-rata sebenarnya. Pokok bahasan kita yang ketiga yaitu cara menghitung rata-rata geometrik. Nah, biasanya rata-rata geometrik ini digunakan dalam bisnis ataupun ekonomi, yaitu fungsinya untuk mengetahui berapa besar perubahan serta berapa besar tingkat pertumbuhan dari suatu data. Nah, rumusnya sendiri untuk mencari rata-rata geometrik yaitu log GM sama dengan sigma log XI dikalikan frekuensi per N, yaitu N-nya itu jumlah data. Nah, jadi langkah awal kita untuk menghitung rata-rata geometrik yaitu kita mencari dulu berapa log XI-nya. XI ini nilai tengah, jadi kita mencari log dari nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya 23, 30, 37, dan seterusnya. Nah, untuk mencari log dari nilai tengah ini, agar lebih mudah, kalian menggunakan kalkulator saintifik untuk mempercepat juga. Jadi, saya sudah punya datanya dari log XI. Kemudian, setelah kita mencari log XI, kita kalikan dengan frekuensi. Jadi, log XI ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi, ini hasilnya. Nah, setelah kita menghitung log XI dikalikan frekuensi, kita menjumlahkan seluruh datanya. Nah, setelah ini kita langsung masukkan ke rumusnya saja. Jumlah log XI kalikan frekuensi, berarti ini. Kita masukkan. Per jumlah datanya ada 30 data. Nah, hasilnya itu 1,5
1,58, tapi 1,58 ini masih hasil dari log GM, sedangkan yang kita cari itu adalah rata-rata geometriknya atau geometric mean-nya. Jadi untuk mencari geometric mean-nya ini kita cari antilog dari 1,58. Nah, jika kalian menggunakan kalkulator saintifik, kalian bisa mencari antilog itu dengan cara mengklik shift dan lognya. Baru dari shift baru ke log. Hasilnya itu Hasilnya itu 38,02. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rata-rata geometrik ini merupakan jenis-jenis dari rata-rata biasa atau rata-rata aritmatika. Jadi, hasil dari rata-rata geometrik ini tidak berbeda jauh dengan rata-rata biasanya. Rata-rata biasanya tadi 40, ini hasilnya 38,02. Jadi, mendekati seperti itu. Nah, pokok bahasan kita yang keempat ini ada rata-rata tertimbangan atau terbobot. Nah, rata-rata tertimbangan atau rata-rata terbobot ini biasanya digunakan untuk menghitung data yang memiliki bobot atau berat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bobot di sini? Nah, contoh aja data yang kita miliki yaitu 20, 21, 22, 26, 28. Nah, yang dimaksud dengan bobot itu adalah ini 1, 1, 1, 1, 3, 1. Dengan kata lain, bobot itu seperti frekuensi. Tapi jika kita menemukan soal lain untuk mencari rata-rata tertimbangan, biasanya di situ sudah ada penjelasan datanya sekian dan bobotnya itu sekian. Jadi kita tinggal mengalihkannya saja. Nah, rumus untuk mencari rata-rata tertimbangan ini yaitu sigma dari X dikalikan WI per sigma W. Jadi W di sini itu adalah bobot, sedangkan X di sini merupakan datanya. Jadi langkah pertama kita untuk mengerjakan rata-rata tertimbangan ini yaitu kita mencari jumlah dari data dikalikan dengan bobotnya. Misal yang pertama, 20 dikalikan 1, 20. Ditambah dengan 21 kali 1. Tambah dengan 22 kali 1. Nah, ini kita kalikan terus satu-satu sampai 60 kali 2. Kemudian kita jumlahkan seluruh datanya. Nah, hasil dari sigma X dikalikan dengan WI yaitu 1179. Kita tulis di sini. Dibagi dengan jumlah bobot. Nah, karena ini menggunakan data yang sebelumnya, jadi udah diketahui jumlah data di sini berjumlah 30 data. Jadi kita pasang 30. Hasilnya ini yaitu 39,3. Hasilnya yaitu 39,3. Mengingat dari rata-rata tertimbangan atau rata-rata terbobot ini merupakan salah satu jenis dari rata-rata aritmatika, jadi nilai rata-rata tertimbangan ini tidak berbeda jauh dengan rata-rata aritmatika. Seperti itu. Pokok bahasan kita yang kelima ini yaitu cara membuat grafik kemiringan. Nah, cara membuat grafik kemiringan ini hampir sama halnya dengan cara membuat grafik batang, garis ataupun lingkaran. Cuman yang berbeda di sini yaitu data yang dimasukkan yaitu data berupa hasil dari rata-rata harmonik, rata-rata geometrik maupun rata-rata tertimbangan. Jadi kalau yang tadi itu kan kita memasukkan datanya berupa kelas interval dan juga frekuensinya. Nah, kalau grafik kemiringan ini data yang dimasukkan yaitu hasil dari rata-rata harmonik, geometrik dan juga tertimbangan. Nah, cara membuat grafik kemiringan ini di Microsoft Excel tadi sama halnya kayak yang awal, yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel, kemudian kita memasukkan data yang berupa rata-rata harmonik, rata-rata geometrik ataupun rata-rata tertimbangan. Nah, setelah itu kita mengklik insert, kemudian kita masukkan di grafik garis. Kemudian sudah akan muncul seperti ini. Jangan lupa diberi judul yaitu grafik kemiringan. Kemudian setelah itu
dapat kita tambahkan keterangan. Di sini kita kasih keterangan rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, dan rata-rata tertimbangan. Bisa disimpulkan dari rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, dan tertimbangan ini ternyata rata-rata tertimbangan memiliki hasil yang lebih besar daripada rata-rata geometrik maupun rata-rata harmonik. Acara selanjutnya yaitu post-test. Silahkan kalian mengerjakan soal post-test ini di lembaran post-test dengan ditulis tangan, kemudian hasilnya di-scan dan dikirim ke tim asisten maupun di slot e-learning. Apabila dosen kalian menyediakan slot di e-learning, maka diunggah di e-learning saja. Tetapi kalau tidak, silakan kirim ke tim asisten atau menanyakan terlebih dahulu ke PJ asisten masing-masing. Nah, soal yang pertama ini yaitu jelaskan menurut pendapat Anda. Yang pertama, definisi rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, dan juga rata-rata tertimbangan. Yang kedua, manfaat dari rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, dan rata-rata tertimbangan di bidang pertanian. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara ketiga rata-rata tersebut apa. Dan soal yang nomor 2 yaitu di sini sudah terdapat data. Data yang atas itu data yang sudah diurutkan. Kemudian yang bawah ini tabel berisi interval, frekuensi, nilai tengah, F per XI, log XI, dan log XI kali F. Nah, di sini kalian yang pertama melengkapi isi tabel yang kosong. Kemudian yang kedua, kalian menghitung berapa rata-rata harmonik, rata-rata geometriknya, dan juga rata-rata tertimbangannya. Kemudian yang terakhir, kalian membuat grafik lingkaran dan grafik kemiringan dari hasil perhitungan data di atas. Nah, grafik ini kalian buat manual, artinya ditulis. Semua soal post-test ini kalian tulis di lembar post-test, kemudian kalian bisa scan dan kirim ke tim asisten ataupun bisa dikirim ke e-learning. Terima kasih. Sekian praktikum statistika acara 2 ini, yaitu acara deskriptif lanjutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.